Ketika ku datang di hadapanmu, membawa segala remuk hatiku, kau hampiriku dengan kasih dan segala cintamu. Yesus, kaulah penolongku. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembahmu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapakku. Yesus, kaulah kekuatanku.
Puji nama Tuhan, Shalom. Mari sama-sama saat ini kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada, sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kau bawa setiap kami umat-Mu bersama-sama kami boleh berkumpul, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari yang luar biasa. Dan tiba saatnya setiap kami Tuhan, lebih lagi kami mau mengangkat syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati ini bersuka cita mengucap syukur. Engkau yang mengucap syukur, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Haleluya. Mari mengucap syukur dimanapun kau berada. Kita bawa ucapan syukur kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Berkata tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama kita berkata, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari sama-sama berkata, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan besar dan untuk selama-lamanya. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan, tundukkan kepala. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, umat-Mu datang menghampiri-Mu Yesus.
Kami bawa cinta kami di hadapan Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam ucapan syukur, kami percaya ada berkat yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama berkata, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidup. Kaulah sumber kuat. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu. Haleluya. Mari datang menyembah di hadapan Tuhan. Dia jaminan hidupmu, Bapak Ibu. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami tetap berkata Tuhan, I love you. Kami mencintaimu. Setiap hati dan pribadi setiap umatmu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, jamah setiap kami Yesus. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Terbaik, oh Yesus, glory bagimu Tuhan. Mari nikmati Yesus. Datang sujud di hadapan Yesus. Ini hati setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami untuk hari yang Kau beri, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berkata dengan sungguh, katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berkata sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan telinga rohani kami untuk kami mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara meski melalui media online. Bagaimana kabarnya? Belajarlah punya hati yang gembira. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang rekan kerja Tuhan. Allah kita, Allah Tritunggal, bukan tiga Allah, tapi satu Allah dengan tiga pribadi. Di dalam kekekalan, Dia sudah berkarya. Sehingga pada waktu manusia muncul di muka bumi ini, disitulah karya Allah mulai menyentuh alam semesta dan bisa dinikmati oleh manusia. Namun demikian pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian yang terjadi, Allah sendiri yang turun ke Taman Eden untuk berjumpa dengan manusia dan menyelesaikan persoalan mereka. Tapi setelah itu, bukan berarti hidupnya langsung beres semua. Tetapi ketika sudah diampuni, konsekuensi tetap ditanggung. Dan Adam dan Hawa itu harus keluar dari Taman Eden. Nah, saudara dikasih Tuhan, semestinya Tuhan Allah itu bisa menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia pencipta. Tetapi ternyata Allah memiliki aturan sendiri. Dia memiliki rumah tangganya. Bagaimana mengatur apa yang ingin dikerjakan di antara manusia. Maka salah satunya adalah Allah menyertakan umatnya menjadi rekan sekerja Tuhan Allah di muka bumi ini. Tuhan Allah yang luar biasa bisa membuat seseorang bertobat. Tetapi ternyata Dia mempergunakan anak-anaknya, Dia mempergunakan umatnya untuk bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin hari ini kau menghadapi persoalan dengan pasanganmu. Bukan berarti Allah tidak bisa menyelesaikan. Mungkin mempergunakan suaminya, mempergunakan istrinya
untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam membuat pasangan Anda berubah dan bertobat. Nah, hari ini kita akan renungkan satu bagian dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-9, untuk menemukan 3 jawaban bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi rekan sekerja Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup ini menjadi rekan sekerja Tuhan. Saya akan membacakan untuk saudara dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan dari Yosua pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-9. Dari pembacaan ini ada satu kisah menarik. Tentang apa? Tentang satu hal yang harus dikerjakan oleh Yosua. Nah, saudara, di dalam kitab Ulangan, itu bagian atasnya, Ulangan pasal 34, ayat yang ke-8 dikatakan, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Nah, saudara, dari kisah ini ada informasi bahwasannya Musa sudah dipanggil Tuhan, tetapi pekerjaannya harus terus dilakukan oleh penerusnya. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Dan salah satunya Bapak tercinta kita, Bapak Gembala senior kita dari GBI Kalibutu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Namun pekerjaan Tuhan harus diteruskan, tidak boleh tergeletak. Demikian pula dengan kasus di bagian ini. Si Musa sudah dipanggil Tuhan. Mereka berkabung 30 hari lamanya. Namun demikian dikatakan di ayat yang ke-9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui apa yang kita baca ini, kita akan menemukan 3 hal yang menarik. Bagaimana kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Yang pertama, menyiapkan diri. Perhatikan baik-baik saudara, di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah. Kapan? Sekarang. Maka dari itu, saudara, dikatakan di situ, bersiaplah bukan besok, tapi bersiaplah sekarang. Maka dari itu, ketika kita ingin menjadi rekan sekerja Tuhan, tidak bisa kita berkata, tunggu Tuhan. Si Tuhan, aku tak berdoa, aku tak menyelesaikan ini, aku tak berpuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat tahu waktu yang paling tepat. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah menyiapkan diri? Bersedia tidak? Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Hari ini saudara, kita sama-sama sedang menghadapi persoalan pandemi COVID yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi dalam alam ini itu berubah dengan drastis, tidak seperti dulunya. Banyak pengangguran di mana-mana. Banyak orang dipanggil Tuhan. Tatanan sosial berubah. Maka dari itu, disinilah kesempatan yang paling indah jikalau kita sadar sebagai anak Tuhan untuk menyiapkan diri. Untuk apa saudara? Menunjukkan garam kita. Untuk apa? Menunjukkan terang kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang dimanapun kita berada. Disitulah sesungguhnya kita ini adalah rekan sekerja Tuhan. Nah, kita kembali ke bagian ini saudara. Si Yosua itu adalah abdinya Musa, bukan anaknya Musa. Kemudian ketika Musa dipanggil Tuhan, dia mendapatkan wewenang, otoritas, mandat menjadi pemimpin. Dia sebelumnya tidak langsung bicara dengan Tuhan. Tapi sekarang dia langsung bicara dengan Tuhan. Tetapi ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Untuk apa? 3 hal. Seberangilah sungai Yordan ini. Kedua, engkau dan seluruh bangsa ini. Ketiga, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bersiaplah bukan untuk santai, tapi ada pekerjaan yang besar yang harus Yosua pikul. Pertama, menyeberangi sungai. Bukan seorang diri loh ya, tapi dengan bangsa Israel. Menurut data sejarah, sekitar 2 juta orang. Ngatur satu orang aja susah loh. Tidak gampang. Ini 2 juta orang. Apalagi nyemplung ke sungai. Mungkin ada di situ anak-anak. Tahu-tahu ditinggal berenang. Mungkin ada yang sakit badannya. Bagaimana mengaturnya ini? Tidaklah mudah. Tapi Yosua, ketika Tuhan ingin dia bekerja, dia sudah diberikan karunia yang hebat. Ayat yang ke-9, Ulangan 34 ayat 9 tadi. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ingat saudara, siapapun yang ingin menjadi rekan sekerja Tuhan, itu bukan karena keputusan, tapi karena Tuhan yang menginginkan. Apa yang perlu kita kerjakan? Bersedia, menyiapkan diri. Maka pada waktu Yosua itu mendapatkan tugas untuk menyeberangi sungai Yordan, maka dia tidak seorang diri, tapi dengan banyak orang. Tapi di sisi itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bukan cuma menyeberangi dengan banyak orang, namun menuju ke sebuah tujuan. Sebelumnya saudara, Yosua ini pengintai. Dia tahu ada 7 suku bangsa yang hebat. Tapi dia harus memimpin rakyat ini, bukan tentara, rakyat. Mungkin ada orang pemberani di situ, tapi mereka harus masuk ke tanah Kanaan yang sudah dihuni
oleh 7 suku bangsa. Apakah sesuatu yang mudah? Sulit bukan? Tetapi Yosua harus memutuskan dengan segera. Bersiaplah sekarang, bukan besok. Apapun yang terjadi hari ini, sekarang adalah kesempatan yang paling indah kita menyiapkan diri. Maka itu setialah berdoa, setialah baca Alkitab, tetap ibadah. Siapa tahu Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan. Dunia berubah dengan cepat. Maka dari itu jangan mudah iri hati kepada orang lain. Jangan gampang tersinggungan. Jangan gampang kita mengeluh. Tapi siapkan diri kita. Yang kedua, saudara, bagaimana untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Perhatikan di ayat yang ketiga hingga kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita lihat apa yang kita baca ayat-ayat tadi, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana menjadi rekan sekerja Tuhan? Menenangkan diri. Yang pertama, menyiapkan diri. Yang kedua, menenangkan diri. Yosua, saudara, ketika harus masuk ke tanah Kanaan, menghadapi 7 suku bangsa, maka Tuhan Allah menghibur Yosua, memberikan kekuatan kepadanya, bahwasanya ketika dia harus masuk ke sana, itu dia tidak sendirian. Tuhan Allah menyertai dia. Kenapa? Tuhan Allah sudah berjanji kepada Musa bahwa mereka akan mendapatkan wilayah tersebut. Maka pada waktu Yosua harus bertarung membawa umat pergi ke tanah Kanaan, dia sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan Allah beserta dengan dia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi rekan sekerja Tuhan, itu harus tenang. Menenangkan diri. Pikiran harus waras. Tetap jernih. Tidak mudah kita dikecohkan, digelisahkan, ditakutkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, intimidasi. Hari ini berapa banyak yang berkata, jangan mau divaksin. Itu nanti ada antikristus, ada chipnya di situ. Ini cairan. Bagaimana bisa ada chipnya? Kalaupun itu ada chip yang cairan, masa pemerintah, agen intelijen negara kita tidak tahu? Apakah POM kita tidak tahu ada sesuatu yang berbahaya? Maka dari itu, saudara, apalagi secara Kristen, antikristus itu pribadi, bukan benda. Jadi, kalau engkau ada kesempatan divaksin, vaksin segera. Tidak ada masalah. Dari zaman dulu banyak penyakit menular. Berapa banyak kita sudah divaksin untuk menghadapi aneka penyakit. Anak kecil di puskesmas atau Anda yang pergi ke dokter juga mengalami suntikan vaksin. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Karena kita dibingungkan oleh kepentingan-kepentingan orang. Mungkin ada persaingan bisnis, ini bukan urusan kita. Mungkin ini ada tujuan untuk mengacaukan dunia. Itu bukan urusan kita. Tapi sebagai seorang yang cinta Tuhan, menurut Roma pasal 13 dan surat Petrus, pemerintah adalah wakil Allah. Maka disitulah kita tidak perlu ikut membuat masyarakat menjadi gelisah. Bagaimana? Tenangkan dirimu. Kalau hari ini ada kesempatan divaksin, silakan divaksin. Tidak ada hubungannya dengan persoalan chip atau antikristus.
Apalagi kalau engkau sudah membuka hatimu, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ada jaminan pasti ke surga. Kenapa takut dengan chip? Kenapa takut dengan antikristus? Kita punya Kristus. Dia akan berhadapan dengan Kristus. Hari ini buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau akan punya kekuatan. Disitulah engkau bisa tenang menghadapi hambatan-hambatan yang akan terjadi di depan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi rekan sekerja Tuhan, yaitu menaati firman. Yang pertama, menyiapkan diri. Yang kedua, menenangkan diri. Yang ketiga, menaati firman. Perhatikan saudara ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah saudara, ada 3 kali kata yang menarik di situ. Kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkan itu menunjukkan pendirian kita. Stand firm. Kita harus kokoh, teguh seperti batu karang. Tetapi saudara, pada waktu teguhkanlah itu sedang menunjukkan kita berani menghadapi apapun di depan kita. Kuatkan dan teguhkan itu nasihat untuk Yosua pada waktu dia harus memimpin bangsa memasuki tanah perjanjian. Hidup ini seperti itu pula, bukan? Kita seringkali menikmati firman, ada janji-janji yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan, atau engkau mendengarkan melalui khotbah. Tapi ingat, untuk menggapai janji tersebut, kita perlu kuat dan teguh untuk melewati banyak rintangan. Yang pertama saudara, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-7, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Kita sukanya memikirkan keuntungan, tetapi kita tidak bisa menjaga diri kita supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang kedua saudara, perhatikan di ayat yang ke-8, renungkanlah firman itu siang dan malam, bertindak hati-hati, supaya apa? Hidup kita berhasil dan beruntung. Bukan cuma menyimpang, tapi kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam. Maka kita akan menikmati ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, jangan kita gampang putus asa, kecut dan tawar hati. Itu yang membuat kita tidak punya kekuatan menghadapi kenyataan yang tidak menentu ini. Ingat baik-baik, Allah menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu Natal, kita sering diingatkan dengan kata Immanuel. Allah beserta kita. Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita. Kemanapun engkau pergi, tidak pernah dibiarkan yatim piatu. Tetapi persoalan, kita seringkali tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Mengapa? Karena kita ada dosa. Mengapa ada dosa? Karena tidak menaati firman. Tuhan bukan sejauh doa, tapi Tuhan sejauh dosa dan kesalahan. Kata kitab Yesaya,
Maka dari itu hari ini, jikalau engkau ada dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dia yang setia dan adil akan mengampuni kita. Baru kita akan bisa menikmati firman. Tetapi jikalau ada dosa, kita baca Alkitab, bisa tertidur loh. Kalau kita ada dosa, baca Alkitab, tidak fokus loh. Konsentrasinya bisa melayang-layang. Tapi pada waktu kita sudah mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, baca Alkitab dengan serius, dengan tekun. Kemudian engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Merenungkan siang dan malam. Penuh dengan antusias, tidak gampang kecut dan putus asa. Maka di situ engkau akan bisa menjadi rekan sekerja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun persoalan kita, ingat baik-baik, jikalau kita masih hidup, Tuhan Allah ingin mengajak saya dan saudara menjadi rekan sekerjanya di bidang kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan yang sepenuh waktu melayani, belajar Alkitab, saya terus belajar meskipun saya ada di rumah. Kalau engkau hari ini bekerja, pikirkan usaha apa. Engkau bisa jadi rekan sekerja Tuhan untuk mengharmoniskan keluargamu yang berantakan. Bisa jadi rekan sekerja Tuhan untuk mendamaikan keluarga yang besar. Ini kesempatan yang bagus. Pada waktu orang dalam tekanan berat, disinilah terang Tuhan bisa bercahaya. Pada waktu orang membutuhkan, kita hadir di situ. Maka kita ketika memutuskan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, pertama perlu menyiapkan diri. Yang kedua perlu menenangkan diri. Dan yang ketiga, menaati firman. Tapi jikalau engkau tidak mau lakukan itu, maka engkau akan susah menjadi rekan sekerja Tuhan. Karena ada ganjalan di dalam hati kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa hari ini. Tapi jikalau engkau menikmati firman Tuhan hari ini, mari tundukkan kepala sejenak. Saya rindu engkau berdoa sendiri. Berkat apa yang kau dapat dari firman hari ini. Silakan tunduk kepalamu. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa sendiri. Apakah firman ini meneguhkan imanmu, menguatkan? Jikalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Akui dosa-dosamu. Jikalau hari ini kau belum memiliki Yesus, buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mengapa? Tuhan sedang menantikan siapa yang mau diutusnya menjadi rekan sekerjanya. Bukan jauh ke tempat yang jauh, bisa tempat yang dekat. Di keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Silakan 15 detik masing-masing berdoa sendiri. Berkat apa yang kau dapat dari firman Tuhan ini? Silakan 15 detik masing-masing berdoa. Allah Tritunggal yang baik, Engkau dengarkan setiap umat-Mu yang berdoa hari ini. Berikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan apa yang sudah didoakan tadi. Kami siap menjadi rekan sekerja Tuhan. Kami perlu tenang dan kami taat kepada firman, supaya apapun yang kami kerjakan, kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, melalui firman Tuhan hari ini, mereka mendapatkan jawaban secara rohani, akan menopang iman mereka, akan menopang pikiran mereka, dan akan membuat tubuh mereka bergairah kembali dengan keadaan seperti apa adanya, karena firman Tuhan yang menghidupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan melalui media online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi ini. Bapa yang Maha Penyembuh,
Saat ini kami berdoa untuk Ibu Rina, untuk Bapak Sugianto, Bapak Wayan di Bali, Bapak Supeno, Ibu Darto, Ibu Rusmiati, Bapak Lasimo. Tuhan, mereka membutuhkan dukungan doa. Semoga dengan kuasa kesembuhan, segala macam penyakit Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kesembuhan. Kami juga berdoa bagi pekerjaan, usaha dari setiap jemaat. Tuhan berkati mereka. Mungkin ada yang masih belum bekerja. Tuhan buka jalan. Karena dampak dari COVID ini, ada banyak perusahaan yang harus mengurangi karyawan. Bahkan ada yang sudah tidak produksi lagi. Kami hanya serahkan semua ini kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati. Kami berdoa juga untuk Yohanes, karena proyek di Ambon sudah selesai. Berikut mereka minta agar dimutasi Jawa atau di Surabaya. Dan semua lewat proses yang tidak mudah. Tapi kita harus percaya dengan iman. Dan Tuhan juga melihat kesetiaan anakmu ini. Kau berkati Yohanes, karena mereka suami istri setia kepada Tuhan. Setia dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan selalu memberi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan keluarga Yohanes. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih harus sekolah dari rumah. Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka tetap belajar di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberikan hikmat kepada para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mereka. Berikan mereka kesabaran Tuhan untuk terus mendampingi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah tanah longsor, baik di Garut, Sumedang, Manado. Kami juga berdoa gempa di Majene. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan dalam musibah ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Kalibutu yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa buat Presiden Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk Wakil Presiden agar dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah resmi digunakan agar benar-benar aman, agar masyarakat bersedia divaksin, sehingga upaya pemerintah untuk menyudahi pandemi COVID-19 bisa berhasil. Kami berdoa agar masyarakat tetap disiplin menjalani protokol kesehatan dengan mengingat kasus positif semakin bertambah yang menyebabkan rumah sakit penuh dan berpotensi angka kematian. Kami berdoa buat perekonomian bangsa kita agar pemerintah diberi hikmat sehingga mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi bangsa kita. Tuhan, kami memberkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa dan negara Indonesia dan memberi damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena kami berdoa dengan iman kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 103 031 5576 Cabang Kedung Dorong, atau melalui Bank BRI nomor rekening 314901 001230 504 Cabang Petemon, Surabaya, atau dapat dikirim melalui QR
dengan yang tercantum di dalam layar. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan yang percaya mengatakan amin.